Bagaimana? Aman yang gembleng? Aman, semua aman. Sesungguhnya apapun yang panjenengan alami selama manekung atau gembleng, itu juga panjenengan alami ketika panjenengan di rumah. Sama saja sebenarnya. Hanya saja ketika panjenengan di rumah kan tidak ada pembelajaran. Jadi lewat gitu aja gitu. Sedangkan di sini itu kan ada penghayatan. Jadi berasa banget tuh. Berasa banget. Jadi kalau mengalami kejenuhan, jenuhnya sangat. Ngalamin capek ya capeknya sangat. Karena apa? Karena ada pembelajaran. Aslinya keadaan ini nggih selalu panjenengan alami ketika panjenengan di rumah, di setiap harinya itu. Setiap harinya. Nah nanti kalau panjenengan sudah ahli di bagian ini, itu apapun yang terjadi, apapun yang dialami, apapun yang dilakukan itu membahagiakan. Terus selain membahagiakan juga nggak sia-sia gitu, nggak sia-sia dalam artian ada hasilnya, ada gunanya, ada manfaatnya, jadi nggak sia-sia. Tapi nanti ada yang paling susah. Setelah manekung, setelah gembleng itu ada satu tahap yang rumit. Ada satu tahap lagi yang rumit. Yang sulit itu masih ada satu tahap lagi. Yang susah itu masih ada satu tahap lagi. Lah kebanyakan orang itu gagal di bagian ini nih. Ya. Kebanyakan itu gagal di bagian setelah manekung, setelah gembleng ini tadi. Itu banyak yang gagal di situ. Kalau menurut mereka sih gagal, katanya mereka gagal. Nah karena merasa gagal, kemudian ya cari solusi lagi gitu. Mencari solusi lagi, karena merasa gagal kan. Sesungguhnya itu, kalau menurut saya sesungguhnya itu bukan gagal, tapi tertunda gitu. Menjadi tertunda. Apakah satu tahap lagi yang sulit, yang rumit, yang susah setelah manekung, setelah gembleng? Menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Nah, tahap ini banyak yang gagal di sini. Jadi membersihkan otak atau pikiran, membersihkan hati atau batin, membersihkan kelamin atau syahwat itu gampang. Gampang sekali. Menurut saya itu gampang sekali. Asalkan berani memohon pengampunan kepada Tuhan, karena Tuhan Maha Pengampun, pasti diampuni kan. Selesai. Ya enggak? Ya, itu kalau membersihkan otak atau pikiran, membersihkan hati atau batin, membersihkan kelamin atau syahwat. Asalkan kita bersedia, asalkan kita mau, asalkan kita berani memohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Dan ketika Tuhan itu memberi pengampunan kepada seseorang yang memohon pengampunan kepadanya, ya ketika itu otak atau pikirannya bersih, hati atau batinnya bersih, kelamin atau syahwatnya bersih. Lah yang tidak gampang menjaga agar supaya tidak ternoda lagi, ya ini yang tidak gampang.
menjaga otak atau pikiran kita yang sudah bersih tadi, hati atau batin kita yang sudah bersih tadi, kelamin atau syahwat kita yang sudah bersih lagi. Dijaga agar supaya tidak ternoda lagi, agar tidak termomori lagi, agar supaya tidak terkotori lagi. Lah ini yang susah. Mampu di sini, ini tahap terakhir. Mampu di situ, itulah tahap terakhir. Itulah dinding terakhir, dinding paling terakhir. Menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat adalah dinding paling terakhir. Setelah dinding itu, kemanunggalan jati yang ada. Setelah dinding itu, mijilake romo yang ada. Setelah dinding itu, kunci yang ada. Setelah dinding itu, kumpul nunggal suci yang ada. Mampu di situ, lah itulah yang disebut gambaran kenyataan wujud Tuhan. Bisa di situ, itulah yang disebut wadahnya isi. Mampu di situ, sesungguhnya itulah yang layak disebut master. Lah, kemampuan menjaga kebersihan otak atau pikiran, kemampuan menjaga kebersihan hati atau batin, kemampuan menjaga kebersihan kelamin atau syahwat, lah ini yang disebut-sebut sebagai insan kamil atau tercerahkan. Kalau membersihkan banyak, metodenya banyak, caranya banyak, tekniknya banyak, jalannya juga banyak. Malah Roma Irama mengatakan ada 1000 jalan menuju Roma. Tapi untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran, untuk menjaga kebersihan hati atau batin, untuk menjaga kebersihan kelamin atau syahwat, hanya ada satu jalannya, hanya ada satu caranya, yaitu mengkontinyukan kesadaran. Dengan kesadaran yang tiada hentinya, tiada putusnya, terus-menerus berkesadaran, terjagalah otak kita atau pikiran kita, hati atau batin kita, kelamin atau syahwat kita. Itu satu-satunya cara, satu-satunya teknik, satu-satunya jalan untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Selain itu, tidak ada. Mau bagaimana jaganya? Kalau tidak dengan kesadaran yang terus-menerus. Kesadarannya berhenti 1 menit saja. Kesadarannya putus 1 menit saja. Ternodalah otak atau pikiran kita. Ternodalah hati atau batin kita. Ternodalah kelamin atau syahwat kita. Karena apa? Karena ketika kesadaran manusia hidup ini berhenti atau putus, maka dimulai pada saat itulah dia kemomoran atau renggang, ya, renggang dengan Tuhan. Nah, saya katakan tahap terakhir yang paling rumit adalah hal tersebut. Nah, mayoritas orang-orang hebat itu jatuh di bagian situ. Mayoritas orang-orang hebat, orang-orang mumpuni itu jatuh di bagian itu. Di bagian menjaga. Di bagian menjaga. Apa sih hebatnya ketika otak atau pikiran kita itu bersih? Ketika hati atau batin kita bersih, ketika kelamin atau syahwat kita bersih, hebatnya apa sih?
Saya memiliki banyak ilmu-ilmu kesaktian. Saya memiliki banyak ilmu-ilmu kesaktian. Karena sebelum ini saya berangkat dari dunia ilmu. Dari dunia ilmu kesaktian, dari dunia ilmu kanuragan. Makanya saya katakan, saya memiliki banyak sekali ilmu-ilmu itu. Salah satu di antaranya adalah ilmu Brajamusti. Ilmu Brajamusti ini sesungguhnya dia termasuk Aji Karang. Jadi Aji Karang itu memiliki 9 tingkat. Dan Brajamusti adalah tingkatan ketiga. Penebusan untuk bisa menguasai Aji Karang ini dibutuhkan puasa, dibutuhkan penyiksaan diri 3 tahap lamanya. Tahap pertama puasa. Tahap kedua puasa sambil merendam diri. Dan tahap yang ketiga adalah puasa sambil menggantung diri dari atas permukaan bumi. Masing-masing tahapan 41 hari, 70 hari, dan 90 hari. Lah barang siapa yang menguasai Aji Karang ini, wow, kalau dia gagal sempurna, hewan tanah itu tidak berani makan wujudnya. Artinya ketika dia mengalami mati, gagal sempurna ya. Karena apa? Karena di dalam dunia keilmuan, sempurna yang dimaksud adalah moksa. Artinya raganya ini ikut terbawa ya. Nah, kalau gagal berarti dia mati. Raganya tertinggal. Raganya ini tertinggal. Nah, karena ada raga yang tertinggal, maka raga ini kan harus ditanam. Dan ketika raga ini ditanam, hewan tanah itu tidak doyan. Ya. Lama-lama dia bisa jadi fosil. Ya. Membatu, fosil. Kalau dalam dunia spiritual disebut sebagai Bathara Karang. Nah, ini harganya miliaran itu. Harganya miliaran itu. Lah setiap keilmuannya itu memiliki japa mantra sendiri-sendiri. Setelah saya telusuri, ketika saya sudah sampai di tahapan ini, semua yang pernah saya pelajari itu saya pelajari ulang. Saya daur ulang, saya kaji ulang. Dan ternyata, saya ngambil satu sampel, yaitu Brajamusti. Salah satu kehebatan Aji Brajamusti adalah kebal senjata. Bahkan itu senapan sekalipun. Lah, ternyata setelah saya kaji ulang, yang menjadikan seorang pelaku ilmu Brajamusti ini kebal senjata, itu bukan japa mantranya. Bukan japa mantranya. Melainkan kebersihan otak atau pikirannya, kebersihan hati atau batinnya, kebersihan kelamin atau syahwatnya. Bagaimana otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat tidak bersih? Lawang puasa menahan, menolak apapun itu selama 41 hari, 41 malam. Sudah pasti bersih lah. Kenapa saya berani menyimpulkan seperti itu? Ada teman saya, satu perguruan dengan saya, yang juga mempelajari Aji Karang. Jadi ketika itu,
Saya mempunyai 4 teman, 5 dengan saya. Nah, salah satu teman saya, selama dia menggembleng diri, otak atau pikirannya tidak bersih, hati atau batinnya tidak bersih, kelamin atau syahwatnya tidak bersih, tidak jadi tuh. Jadi penggemblengan aji karang yang terakhir, tingkat terakhir. Nah, aji karang tingkat terakhir ini moksa, tentang moksa ya, tentang moksa. Jadi kalau moksa ini berhasil dikuasai, ya kita bisa mengeluarkan salah satu sedulur papat kita. Kita beri tugas untuk apa gitu. Yaitu yang disebut ngerogo sukmo. Nah, penggemblengan aji karang tingkat terakhir yaitu puasa 7 hari 7 malam lamanya. Tapi kedua kakinya diikat, dikerek, tahu kerean sumur, tahu nggak? Kerean sumur, dikerek di sumur, dimasukkan ke dalam sumur, dan yang menyentuh air hanya ubun-ubunnya. Jadi cuma ubun-ubunnya aja yang menyentuh air. Selain ubun-ubunnya itu dalam keadaan tergantung, diikat. Lah satu sumur itu muatnya hanya 3 orang. Kebetulan yang bersama saya ada 2 orang. Jadi butuh 2 sumur kan itu. Guru saya membutuhkan 2 sumur. Satu sumur isinya 3, ada sayanya, dan satu sumurnya lagi isinya 2. Karena berlima kami belajarnya. Lah, sehari 2 hari aman. 3 harinya mulai ini bergejolak. Mulai bergejolak. Yang padahal di atas air, tapi hawanya panas lah dan lain sebagainya. Satu teman saya, ada kodok yang namanya di sumur ya. Sumur bukan di kampung, kalau sumur di kampung ditutup kan. Sumur di sebuah perguruan kan, wah dekat rimba kan, ada kodok, ada apa aja masuk situ. Begitu dengar ada suara kodok, langsung diambil sama teman saya. Tak diambil, makan. Nanti beberapa hari kemudian enggak kuat lagi. Delalah ada kadal masuk ke situ. Ambil, makan. Artinya dia gagal kan membersihkan otak atau pikirannya, hati atau batinnya, kelamin atau syahwatnya. Dia gagal. Maka pertapaan pun gagal. Jadi yang menjadikan seseorang sakti mandraguna itu bukan japa mantranya, melainkan kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat ketika dia menjalani tapa brata atau tirakat. Dan yang paling sulit adalah menjaganya. Kalau membersihkannya, tadi saya katakan ada banyak cara. Ya salah satunya belajar ilmu itu juga adalah salah satu metode untuk membersihkan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Salah satunya. Karena apa? Karena mempelajari ilmu kesaktian ada pertapaannya, ada puasanya, ada tirakatnya, menahan keinginan itu, menahan, nah itu. Nah dengan itu otak atau pikirannya menjadi bersih, hati atau batinnya menjadi bersih, kelamin atau syahwatnya menjadi bersih. Dan ketika otak, pikiran, hati, batin, kelamin, syahwat ini bersih, wow, peluru emas saja nggak bisa nembus tuh. Peluru emas nggak bisa nembus. Itu hebatnya ketika manusia hidup, otak atau pikirannya terjaga bersih. Ya, ini masih belum terjaga ini. Ketika manusia hidup, otak atau pikirannya bersih, hati atau batinnya bersih, kelamin atau syahwatnya bersih. Dia bisa sakti mandraguna. Apalagi kalau kebersihan ini terjaga. Oh, keren. Artinya kesaktiannya itu kontinu, nggak ada habisnya.
nggak ada habisnya. Satu bukti nyata. Satu bukti nyata. Betapa pentingnya kebersihan otak atau pikiran manusia yang terjaga. Kebersihan hati atau batinnya manusia yang terjaga. Kebersihan kelamin atau syahwatnya manusia yang terjaga. Sebab ketika tiga hal ini ternoda, maka manusia hidup itu sesungguhnya lumpuh. Bahkan bisa saya katakan jatuh sejatuh-jatuhnya. Sehebat apapun kemampuan ilmunya, ketika otak atau pikirannya ternoda, hati atau batinnya ternoda, kelamin atau syahwatnya ternoda, maka dimulai pada saat itu orang sakti, orang hebat itu sudah jatuh. Saya punya bukti real di sini. Walaupun tidak pernah cerita, kadang kita sufi dari Australia ini, sesungguhnya beliau adalah seorang master dari spiritual meditasi, dari olah meditasi. Bahkan dia pernah membimbing metode-metode meditasi. Meditasi ini adalah upaya mengenali otaknya sendiri agar supaya bisa menguasai. Karena apa? Karena ketika kita bisa mengenali otak kita sendiri dan menguasai otak kita sendiri, maka kita bisa mengendalikan otak itu. Ini inti daripada meditasi. Dan beliau sangat ahli. Beliau pernah membimbing tentang spiritual meditasi. Artinya, beliau orang hebat loh di sini ya. Beliau orang hebat di sini. Karena apa? Karena nggak gampang loh ya. Mengenali otak atau pikirannya sendiri, apalagi sampai menguasai dan mengarah, itu bukan metode yang gampang, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk belajar itu. Bahkan seluruh 99% para magician, pesulap, itu menguasai teknik ini. Kalau beliau mau, beliau bisa itu. Bermain, bengkokin sendok, bisa itu. Karena sudah menguasai dia. Kalau dia mau jadi pemain pesulap, oh gampang banget. Bisa dia. Itu kalau seseorang bisa mengenali otaknya sendiri dan menguasai otaknya sendiri. Karena dengan menguasai otaknya sendiri, dia bisa mengendalikan otaknya. Untuk apa? Beliau bisa. Nah, buktinya di sini. Kalau panjenengan tidak percaya, kenapa saya berulang-ulang kali mengatakan kebersihan otak atau pikiran yang terjaga? Kebersihan hati atau batin yang terjaga, kebersihan kelamin atau syahwat. Kurang apa seorang sufi dari Australia di negara sana ya, tempatnya uang tuh, memiliki keahlian tentang metode-metode meditasi, penguasaan otak. Otak manusia itu lebih canggih daripada komputer. Nah, beliau menguasai tentang itu, tinggal di luar negeri. Gampang banget kan cari uang. Dan itu bukan pencapaian yang gampang, bukan pencapaian yang mudah. Artinya, kadang kita sufi ini pernah mencapai puncak. Kalau dia mau kaya, gampang sekali. Menggunakan kekuasaan itu loh, gampang sekali kalau dia mau kaya dan lain sebagainya. Tapi ada sayangnya. Saya yakin ketika sufi ini menjadi seorang master, pikirannya tidak bersih, hatinya tidak bersih. Makanya dia jatuh. Tanya sendiri sama orangnya itu. Ada orangnya itu. Ada orangnya itu. Kalau dia tidak jatuh, mana mungkin dia nyasar ke channel saya, nyari saya di sini. Tidak mungkin. Jauh-jauh dari Australia, dia nyasar, gara-gara nyasar di channel YouTube saya, terus nyari saya ke sini. Kalau tidak jatuh, mana mungkin. Master spiritual meditasi, cari uang itu gampang banget tuh. Kalau cuma mau cari kaya. Dikarenakan beliau mengalami kejatuhan, sehingga kesadarannya mengatakan, aku masih kurang nih. Makanya dia masih melakukan pencarian.
Di dalam pencariannya ketemulah channel YouTube saya. Ini nih. Okay? Nyarilah dia ke Indonesia. Coba. Itu real itu. Silakan tanya sendiri. Kalau enggak percaya. Padahal beliau nggak pernah cerita tuh sama saya. Satu itu. Kedua, dia keturunan Dayak pula. Oh, Dayak itu magicnya luar biasa. Ya, keturunan Dayak. Makanya dia bisa memikat orang Australia. Oh, peletnya itu luar biasa. Makanya orang Australia bisa jatuh cinta sama dia. Dia menguasai otak kan, ting, dihipnotis tuh turis, jatuh cinta deh. Ya, itu dia. Selamat. Nah, itu. Dan saya kalau tidak percaya lagi, silakan ditanya langsung pada yang bersangkutan. Karena beliau pernah membimbing perkumpulan meditasi, artinya beliau mengetahui itu. Orang-orang hebat yang juga sama memiliki keahlian di situ, pasti dia tahu. Nanya aja langsung. Lah terus pertanyaan selanjutnya, kalau dia mengiyakan, terus ada pertanyaan selanjutnya. Terus sekarang nasibnya mereka seperti apa? Tanyain sama mereka. Ada yang stroke ya. Kayak ayam kehilangan induk. Ketergantungan. Ya, kayak gitu. Itu karena apa? Jadi setinggi apapun pencapaian kita, ketika otak atau pikiran kita ternoda, hati atau batin kita ternoda, kelamin atau syahwat kita ternoda, jatuh. Beruntung kadang kita sufi mengalami kejatuhan itu tidak di saat mengkaji Wahyu Pancagaib. Kalau dia sedang dalam pengkajian Wahyu Pancagaib, sampai ingkar janji, menodai otak, hati, dan kelaminnya sendiri, oh susah naiknya. Kalau Wahyu Pancagaib. Itu beruntungnya dia di situ, bejonnya dia di situ. Jadi pesan saya buat kadang saya sufi, ini adalah yang terakhir buatmu. Jadi jangan sampai jatuh lagi. Tidak akan bisa boleh cerai dengan yang lain. Tidak akan. Saya itu sering mendapat penawaran-penawaran ke luar negeri untuk melakukan gebrakan-gebrakan itu. Nanti hasilnya dibagi dua lah, dipertiga lah, dua macam. Artinya mempunyai pengalaman spiritual berada di luar negeri. Wah, gampang banget tuh. Kalau cuma mau cari kekayaan, gampang banget. Tapi kenapa beliau masih merasa kurang? Karena jatuh. Karena jatuh. Bukan berarti dia sekarang kembali sekarang menjadi miskin, itu bukan. Spiritualnya itu lo jatuh dia. Spiritualnya itu mengalami kejatuhan. Makanya merasa kurang kan, enggak merasa cukup, padahal berada di puncak itu. Padahal berada di puncak. Nah, itu rumit sekali itu. Rumit sekali. Lah enggak sedikit yang gagal bahkan jatuh di posisi itu banyak. Enggak sedikit. Awalnya oke lah. Hanya sekali gebrak aja bisa viral itu. Awalnya. Nah, setelah viral, ding 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 ding. Masuk rumah sakit. Rumah sakit jiwa. Gitu. Soalnya kenapa? Udah bermain-main dengan tiga singgasananya Tuhan. Udah bermain-main. Padahal dengan adanya tiga singgasana Tuhan di dalam diri kita, kita diberi keistimewaan, kita diberi mujizat. Namun tidak boleh ujub, tidak boleh adigang, adigung, adiguno. Nah, untuk hal ini, urusannya kan kesadaran. Tanpa kesadaran, mana mungkin bisa? Itu pentingnya
seorang putra kekudangane Rama menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Dan metodenya sederhana banget. Hanya menikmati rasanya kelakuan yang dilakukan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Dengan seperti itu, kesadarannya otomatis menjadi kontinu. Dikarenakan kesadarannya kontinu, ya tidak akan pernah ternoda 3 singgasana itu. Lalu kesadarannya kontinu. Artinya kesadarannya selalu aktif terus. Nah, kalau kesadaran ini selalu aktif, pasti menolak keburukan. Keburukan dalam model apapun, keburukan jenis apapun, tidak suka. Kalau kesadarannya aktif. Kalau sampai menyukai keburukan, berarti kesadarannya non-aktif. Nah, dengan ini saya ingin memberikan motivasi, karena tidak lama lagi beliau akan berhasil menyelesaikan manekung atau gembleng. Motivasi dari saya buat kadang saya sufi. Kelak setelah selesai manekung atau gembleng, berspiritualah jujur sufi. Percayalah, dengan kejujuran spiritual kita tidak akan mengalami kerugian dalam bentuk apapun. Semakin kita jujur dalam berspiritual, semakin kita tercerahkan. Karena saya sudah membuktikan sendiri. Jadi jangan takut saya rugi dari Australia ke sini itu tiketnya berapa tuh? Jauh dari Karena mahal tiketnya, akhirnya mencari pemulihan. Ya. Jujur saja. Kalau istilah saya, blak kotak apa adanya. Betapapun ada beberapa yang pasti tidak menyukai kita. Namun tetap jujurlah dalam berspiritual. Lah, apa yang saya motivasikan dengan tanpa tedeng aling-aling, itu sesungguhnya bentuk kejujuran spiritual saya. Kalau harus disimpulkan, sesungguhnya spiritual itu semudah itu loh. Sesungguhnya spiritual itu semudah itu loh. Nggak harus menyiksa diri, puasa atau bertapa selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Nggak harus. Tidak harus meninggalkan keluarga, kampung halaman selama bertahun-tahun. Enggak serumit itu, enggak sebahaya itu. Tidak harus mengorbankan harta bendanya dan lain-lain. Tidak harus seperti itu. Sesederhana seperti yang sudah saya motivasikan tanpa tedeng aling-aling. Itu loh spiritual yang sesungguhnya. Itu. Jadi, kalau sampai ada uang di dalam spiritual, kalau sampai ada sesaji di dalam spiritual, berarti udah nggak jujur tuh. Percaya aja, udah nggak jujur, udah ada politik di dalamnya tuh. Dan yang namanya politik pasti ada ujungnya. Dulu saya juga sama mengalami seperti itu. Entah yang lain. Kalau saya sendiri dulu pemikiran saya itu seperti ini. Ketika saya, ya katakanlah, ketika saya mempelajari Aji Karang tadi kan, sebegitu tersiksanya kan, sebegitu tersiksanya, tidak gampang, tidak mudah kan. Nah terus ada yang datang, minta diajari ilmu kebal katakanlah, tapi saya tidak kuat, lapar Pak Web, saya minta yang instan saja. Berapa duit biayanya?
Saya rasa itu wajar kan ya. Nah, rasa itu wajar. Pemikiran saya dulu seperti itu. Apalagi jika sampai ketika saya berguru tidak gratis nih. Ada pendaftaran ini, pendaftaran itu, ada urunan ini, semacam ada penebusan ini. Ketika lulus belajarnya ada selamatan ini, selamatannya nebus tumpeng ini, ribet banget tuh. Lah terus ketika ada orang lain yang mau meminta ilmu tersebut, dan saya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh guru saya, wajar ya? Itu pikiran saya dulu. Ternyata tidak seperti itu. Spiritual sesungguhnya ketika dioranglainkan itu mempermudah orang lain. Semisal contoh ketika saya belajar aji karang itu dengan sebegitu kan ya. Nah ketika saya mengajarkan kepada yang lain itu harus lebih mudah. Mengajarkan ke lain harus lebih mudah lagi. Sampai tidak ada syarat. Itu harusnya seperti itu. Satu itu. Kedua, dulu saya berpikir kalau maka saya ngerokok ya? Kalau nggak ngerokok mulut saya kecut. Satu itu. Perut saya juga doyan nasi. Buruh nyangkul, fisik saya sudah tidak kuat. Buruh jadi tukang bangunan, fisik saya sudah tidak kuat. Karena saya punya ilmu, ada yang mau belajar sama saya maharkan ilmu saya. Maharnya buat apa? Ya buat makan sama beli rokok lah. Itu yang saya pikirkan dulu seperti itu. Entah yang lain mungkin sama seperti atau tidak, saya tidak tahu. Yang saya pikirkan seperti itu. Yang ada di otak saya. Lawang saya masih butuh makan. Saya masih doyan makan. Saya masih butuh rokok. Nah kalau mau mengikat saya agar saya bisa mengajari ilmu kesaktian kepadanya, ya harus nanggung kebutuhan saya setiap harinya kan. Itu yang ada di otak saya dulu. Artinya saya takut tidak ngerokok, saya takut tidak makan. Kalau ilmu saya berikan secara gratis. Itu yang ada di otak saya. Dulu seperti itu. Entah yang lain gimana, saya nggak tahu tuh. Itu urusan mereka sendiri-sendiri itu. Ternyata spiritual yang sesungguhnya tidak seperti itu. Karena apa? Karena spiritual yang sesungguhnya, manakala seseorang itu otak atau pikirannya terjaga kebersihannya, hati atau batinnya terjaga kebersihannya, kelamin atau syahwatnya terjaga kebersihannya, tidak akan mengalami tidak punya rokok, itu tidak akan. Mengalami tidak punya beras buat makan, itu tidak akan. Nah kalau sudah seperti itu, perlukah saya menjual ilmu? Memaharkan ilmu? Lawang kebutuhan saya setiap harinya tercukupi. Ternyata seperti itu. Itu loh wahyu pancagaib yang sedang kita kaji bersama dan sedang kita praktekkan bersama. Dia mampu membongkar seluruh unek-unek saya yang selama ini membuli saudara-saudari saya sendiri, membohongi saudara-saudari saya sendiri, nipu saudara-saudari saya sendiri. Itu saya asik dulu. Saya tidak merasa menipu di situ. Karena saya punya sesuatu dan orang lain membutuhkan sesuatu yang saya punya. Karena dia membutuhkan, saya beri sesuatu yang saya punya. Lah terus apa sebagai ucapan terima kasihnya? Ini saya tidak merasa menipu loh. Tapi ternyata itu sama halnya dengan menipu. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah jual ilmu. Tuhan nggak pernah jual ilmu. Apapun jenis ilmunya kan asal usulnya dari Tuhan. Dan Tuhan memberikannya secara gratis.
Jadi saya cuma manggut-manggut aja. Ketika wahyu pancagaib memberikan kesaksian kepada saya cuma manggut-manggut, saya bergaruk-garuk. Saya salah. Iya, saya salah.